Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu saya Ferry Amsari. Kali ini saya ingin membahas isu yang sangat-sangat menarik tentang perebutan batas wilayah antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara yang melibatkan Menteri Dalam Negeri. Ini bagi saya sangat menarik dan sangat luar biasa ya. Karena menurut Gubernur Aceh, daerah-daerah yang dianggap bagian dari daerah Sumatera Utara adalah wilayah Aceh, yang pada dasarnya Aceh punya kesanggupan untuk mengelola wilayah itu karena Aceh punya kemampuan dan punya dana yang cukup untuk mengelola wilayah itu. Ini problematikanya begini ya, di ketentuan Pasal 289 di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Menteri memberikan pertimbangan soal siapa yang punya kemampuan untuk mengelola sumber daya alam atau kekayaan alamnya, karena ada perjumpaan daerah perbatasan ya, karena kekayaan alam itu berada di dua batas wilayah, maka Menteri memberikan pertimbangan itu akan masuk wilayah pengelolaan siapa dan pertanggungjawaban keuangan dana bagi hasilnya itu akan seperti apa, ditujukan kepada daerah apa, seberapa besar begitu ya. Yang Menteri Dalam Negeri lupa itu soal kalau dia ada persentuhan dua daerah. Tapi kalau di dalam undang-undang sudah ditentukan bahwa satu daerah merupakan batas wilayah provinsi tertentu, maka tidak boleh kemudian ditafsirkan oleh Menteri Dalam Negeri itu adalah milik daerah lain. Jadi bagi saya agak janggal juga ya. Perlu Pak Menteri ketahui berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Pemerintahan Daerah bahwa perubahan batas wilayah jika itu terjadi maka harus ditetapkan dengan undang-undang. Penentuan batas wilayah ditetapkan dengan undang-undang. Jadi tidak bisa berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri bahwa daerah-daerah tertentu, saya dengar 4 wilayah daerah, itu diserahkan kepada pemerintahan Sumatera Utara untuk mengelolanya. Ini argumentasi yang menurut saya dari mana munculnya? Kenapa kemudian Pak Menteri Dalam Negeri punya pertimbangan mengarahkan wilayah-wilayah tertentu adalah milik Sumatera Utara? Kan timbul pertanyaan dan gelombang reaksi, apakah ini bukan pengistimewaan tertentu karena Gubernur Sumatera Utara adalah keluarga Presiden Joko Widodo yang dalam kasus tertentu disebut sebagai Blok Medan? Tentu kasusnya berbeda, tetapi ini akan menimbulkan pertanyaan publik. Dan Pak Menteri Dalam Negeri mengabaikan ketentuan undang-undang soal pembagian batas wilayah provinsi yang ada. Kalaulah kemudian dia mengeluarkan perubahan berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri, saya timbul tanda tanya besar ya, kenapa kemudian ada upaya yang menciptakan konflik antar daerah yang menurut saya tidak patut. Bagi saya aneh saja, karena kalau saya ingin bacakan ya ketentuan pasal yang berkaitan dengan itu, misal pasal 48 ya, penyesuaian daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 31 ya. Pasal 31 itu bicara soal ketentuan soal batas wilayah ya, terutama tentu saja berkaitan dengan urusan desentralisasi dan lain-lain, serta penataan daerah ya, agar timbul efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, menimbulkan daya saing nasional dan berbagainya. Dan penataan daerah itu menjadi penting dalam pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Maka oleh karena itu batas wilayah perlu diatur sedemikian rupa. Kalau terjadi perubahan batas wilayah menurut ketentuan ini,
pasal 48 ayat 2, perubahan batas wilayah itu harus ditetapkan dengan undang-undang. Itu bunyi pasal 48. Nah, kalau kemudian tidak terjadi, saya heran itu dari mana munculnya inisiatif Menteri Dalam Negeri untuk kemudian menentukan batas wilayah Aceh menjadi batas wilayah Sumatera Utara, ya. Jadi aneh juga. Ini kan sebenarnya sudah sangat jelas diatur, ya, di dalam peta dasar, ya. Ada istilahnya peta dasar yang menjelaskan cakupan wilayah-wilayah yang dibagi berdasarkan undang-undang. Coba simak pasal 35 soal ayat 3, ya, batas wilayah sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat 2 huruf C dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar. Jadi ya silahkan kemudian, ya, berargumentasi, tapi peta dasar akan membuktikan siapa pemilik wilayah sesungguhnya. Saya tidak sedang membela Gubernur Aceh dan Provinsi Aceh, tetapi mungkin bisa dilihat melalui peta dasar. Siapa tahu yang mungkin teman-teman di Aceh salah, sehingga Menteri Dalam Negeri bisa menjelaskan siapa yang paling patut. Tapi bagaimana kalau ternyata Gubernur Aceh dan pemerintahan daerah Aceh yang benar? Kenapa tiba-tiba batas wilayah itu dipindahkan melalui keputusan Menteri Dalam Negeri? Nah, sekali lagi ini menjadi sangat penting untuk melihat relasi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kalau pemerintah pusat punya kecenderungan keberpihakan, bagi saya juga tidak tepat. Itu akan merusak otonomi daerah kita, dan tidak elok juga kalau kemudian pemerintah mencoba cawe-cawe, ya, terlalu jauh untuk sesuatu yang sudah ditetapkan di daerah. Jadi pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyebutkan daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya semau gua dengan menerbitkan keputusan memecah batas wilayah yang sudah ditetapkan oleh undang-undang itu sangat tidak sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan ditemukan solusinya dan semua sudah diatur dengan undang-undang. Tidak boleh undang-undang berubah sesuka hati hanya untuk sekadar memenuhi syarat keluarga tertentu. Mudah-mudahan Pak Gubernur Bobi juga punya kesadaran bahwa tidak semua kekayaan alam harus menjadi milik keluarga, menjadi milik dari Sumatera Utara, apalagi hanya karena alasan gubernurnya adalah menantu dari mantan presiden dan memiliki partai presiden yang berkuasa. Ini menurut saya tidak elok, tidak baik, dan tentu masyarakat Aceh akan mempertahankan hak teritorial mereka karena sudah ditentukan oleh undang-undang. Sekali lagi, tidak ada maksud untuk membenturkan ini. Yang saya sampaikan adalah ketentuan undang-undang, dan mudah-mudahan ini menjadi solusi agar kedua belah pihak, kedua daerah bisa kembali rukun, tidak memperdebatkan batas wilayah yang sudah menjadi milik wilayah daerah lain. Assalamualaikum.